Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ida dari Bakung Pringgondani. Ngapunten niki keluar dari tema yang sudah Gus sampaikan ya. Karena niki pengalaman pribadi saya. Ngeten. Dulu kula nate mendawamkan dikir subhanallah subhanallah ngoten. Alhasil di situ ya apa ya menghasilkan hal-hal yang aneh gitu. Menurut pribadi saya itu. Contohnya gini contohnya. Dalam hati saya itu bicara gini, 5 menit tengkas ono si A utang duit 100. Ngoten niki menurut saya, versi saya ya, yang saya alami. Ngoten niku nyata, terjadi betul-betul nyata. 5 menit tes, ya betul ya si A tadi, saya kan nggak menyebut nama, inisial aja. Ya betul, itu terus ada lagi kejadian lagi gini. Seumpamanya ada orang lewat depan rumah saya, seret gitu ya. Hati saya langsung connect gini. Wong iku gak ono orang minggu kas lah mati, ngoten. Ngoten niku nggih leres ngoten. Niku sering ngoten niku. Sing ngoten-ngoten lho aneh-aneh tapi jadi nyata menurut saya gitu. Lah suatu saat gini, sore hari sekitar jam 5, itu merupakan kebiasaan saya. Biasa duduk-duduk di teras sambil memandang apa itu langit-langit gitu. Ya istilahnya apa? Tafakur gitu ya. Hati di saat itu enak, jenjem, wes pokoknya gathuk nyambung gitu nang istilahnya nang Gusti Allah ngoten lho. Wes pokok posisi enak gitu loh. Lah suatu kan tiba saatnya adzan maghrib. Adzan maghrib kan otomatis saya kedah meninggalkan tempat itu untuk sholat. Nah di saat itu hati saya itu berbicara begini. Ngapunten ini versi saya lagi. Bicara gini, wes nggak usah sholat. Wes tutup nolunggomu iki enak. Awakmu kok iso nyambungmu tambah enak. Terus sisi lain ada yang berkata begini. Wong sholat iku jiban sing diharusno Gusti Allah, dikewajibno Allah gitu. Kok nggak sholat, berarti itu setan itu ngoten kata-kata yang satunya tadi loh gitu. Lah di situ bimbang saya, wes hati saya nggak enak. Terus saya mengambil keputusan gini, ya waktu sholat aku tak sholat. Kalau tafakur kan besok-besok enak, bisa lagi gitu loh. Ya langsung saya sholat ya. Ya alhasil hari-hari berikutnya, ya keimanan saya menurut saya menurun, gak enak. Wes itu wes aku nggak enak, keimanan ke agama aku itu loh menurun gitu. Ya mari kejadian itu, habis kejadian itu ya di sini yang saya tanyakan begini, itu kata-kata dalam hati itu berasal dari setan atau apa gitu. Lah terus yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, seumpamanya saya mengalami hal yang serupa seperti itu tadi, apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya ambil? Karena setelah saya mengenal Gus ini, saya merasa nyambung lagi, berarti saya udah mendawamkan sirul asrar lah, apa istilahnya gitu ya. Makasih dari saya, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan mendawamkan, mengistiqomahkan wirid apa tadi subhanallah ya, apapun lah, kalau belum dibarengi dengan zikir sirul asrar, ini endingnya, mentoknya, masuknya di alam mukasafah. Mboten kula tulis niki mboten kula hapus niki skema. Makom alam itu ada 3, mukhadoroh, mukasyafah, terakhir musyahadah. Bahasa Indonesia ini apa? Aku di Arab gak paham. Ya, nah. Pertama mukhadoroh iku nggih alam dunya niki, alam kasunyatan niki. Nah, ketok apa dan sebagainya. Wong mangan apa kok mesti wareg ya? Lha mukhadoroh. Jadi kuwi mangan ya. Mesti wareg kok munggo. Masalahnya makan. Apapun urusan mukhadoroh. Wis. Kedua mukasyafah. Mukasyafah niki alam gaibnya makhluk. Termasuk di dalamnya itu apa yang Anda alami tadi. Ilmu-ilmu rahasia tentang takdir. Niku panggonane di alam mukasyafah. Sehingga nggak heran jenengan tahu yang akan terjadi. Ini belum kekasih Allah, belum Pak nggih, belum, masalahnya belum mengenal sirul asrar.
Padahal pada umumnya ya, umum pengertian wong umum. Orang yang sudah mengerti apa yang terjadi umumnya wong ngarani iku wali. Lah ngoten nggih. Mengerti sebelum terjadi. Roh sak jerone. Nah, di situ umumnya padahal keliru. Tentang waline Allah dibuka di dalam Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-ciri kekasih Allah itu bukan di situ. Cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini tak apa? Tak klarifikasi. Betul loh. Jadi pengertian masyarakat umum itu ben gak keliru. Ini gosok Imam Pak. Iku wis gak kanggo iki donya iki. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini Pak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, gelisah. Mereka itu hatinya maksudnya, karena selain Allah sudah tidak ada. Jadi gak ono khawatir. Dibenci wong karena disampaikan di tengah masyarakat dikatakan sesat, gak boleh. Gak ono rasa khawatir karena tahu semuanya yang berperan sing gawe ngono, yang membuat itu yo Gusti. Lah di situ loh. Iki ciri. Cuman ada yoan. Kekasih Allah itu dibonusi kasab iki ada yoan. Tapi bukan berarti kasab itu sebagai tanda cirinya kekasih Allah, bukan. Kalau boleh saya proses Pak, wirid apapun kalau jenengan istiqomahkan akan muncul karomah. Lah karomah ini loh, duduk bukan karomah loh Pak ya. Karomah ini khodam dari Allah yang disebut warid bisa jadi. Iku ngekei kabar ning ati sampean kurang rong minggu wong iki mati. 5 menit lagi ada orang utang uang. Lu kok ya pas jane ya. Ikan berkenaan dengan takdir loh Pak. Bapak Ibu, karomah itulah yang memberikan kabar terhadap hati sampean terkait masalah takdir. Jikalau ruhaniyah jenengan belum membawa senjata kalimat sodok ya, terus memunculkan dzikir sirul asrar, iman sampean itu gak mungkin nang Allah yang sejati. Lesan ngomong Allah bisa, tapi ruhaniyah sampean imannya karena wirid yang kita dawamkan akhirnya jadi karomah. Karomah itu kasih kabar. Ini kalau jadi dukun makjos nyun sewu. Jadi nggak beda Bu jenengan kali kula tahun 95 sampai 2000. Kula niki dukune togel dulu itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pengalaman-pengalaman itu yang kujadikan sebagai bahan untuk seruan terhadap masyarakat supaya tidak berhenti di alam muka safa. Walaupun jenengan dzikir khafi kali jahri saged Pak Bu, gak hanya subhanallah. Dawamkan dzikir khafi, hati sampai ngucap Allahu Allahu, masuk dunia kasaf, alam malakut, alam jabarut, alam lahut nguasai jenengan. Saktri Mandraguna ngamen ya. Sapa sira sapa ingsun gak ngerti awake dhewe. Ya iki. Ibu, iku proses jenengan gak salah. Untung bejo jenengan tidak masuk di dalam ayat qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah. Gak masuk pada ayat sungguh sengsaralah bagi orang-orang yang mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Nyun sewu Bu, pengalaman iki ngomong. Kalau di dunia karomah, di dunia mukasyafah, sinten Pak sing gak seneng? Pol senengi mencari kebutuhan duniawi ya. Halah Pak, gak usah macul soro-soro, ngomong tok tes teko dhewe. Yo estu
Saya butuh uang berapapun gampang pada saat itu. Togel Pak. Lho nggih. Jadi apa munculnya besok itu ya? Sudah dikasih tahu. Kula gak usah modal Pak. Hanya modal dengkul, modal duduh tok. Ya, pasangan sak-ase. Duit piro? 10.000. Tadi piro Pak? 10.000 pada waktu itu. 25 juta. Oh, pengalaman nek ngono sampean. Loh, itu loh hasilnya dari 10.000 menjadi 25 juta. Dikasihkan saya. Utangmu piro? 5 juta. Jadi sing 20 tak gegem, Pak. Dengan alasan tak sucekno. Oke. Butuhmu 5 juta. Oke. 20 kalau gowo. Tak kekno wong dalan-dalan di kota. Mungkin sampean kok saiki viral, Pak. Kok saiki ono viral, heeh. Dulu niku kula Kemis, kok Kemis Jumat ngono. Judulane Kemis nggih. Niku kula nggo sepeda wis, nggo glangsing ngono. Akeh duit dalan-dalan. Wong becak, wong di perapatan niku. Sawana aku wis teko ngono, Bos. Ngono ya. Ngebos yo. Wah, salah. Tapi saya tahu syariat, tak rem, jangan pernah keluargaku makan. Tapi sebelum saya kasihkan, nggih, sampeyan kula sucekne dulu. Istilah iki batang tikus. Kalau saya kasihkan batang tikus ya haram toh Pak ya. Saya punya cara. Biar enggak batang tikus yang dimakan, saya kasihkan iwak lele. Dimakan iwak lele gemuk Pak. Iwak lele itu yang saya ambil, tak kasihkan orang lah. Berarti orang lain tidak makan batang tikus tapi makan, tapi sumbernya dari batang. Nah, ini subhat sebetulnya itu. Itulah Bu, ya Allah Bu, dunia kasaf itu siapa yang tidak senang? Miturut sifat basariah memang semuanya masih makhluk Pak, makhluk. Lah, tetapi kalau kita sudah mengenal sirul asror, berangkat dari hakikat syahadat yang kemarin sudah saya sampaikan, maka harapan ruhaniyah itu masuk di makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah, yang asalnya ruhaniyah kita buta gelap terhadap Allah, maka menjadi terang benderang. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun panjenengan kalau ruhaniyah itu condong hanya pada Allah lewat sirul asrar, maka Allah akan memadangkan, memindah dari gelap menuju terang benderang. Asalnya Allah itu gaib, gaib iku gak roh, gaib iku gelap. Kados ngeten Pak, iki rokok ya, rokok terus tak tutupi ambek kopiah, gak ketok, iki gaib. Wujudnya Allah ditutupi nure lewat dunia saisine, akhirnya sampai gelap. Yang terang itu nure, nurullah, yaitu wujudnya dunia dan saisi. Sampai kapanpun gulek-gulek cukul gak bakal sampai iku akan kepethuk utawa masuk di dalam alam musyahadah ketemu Allah, gak bisa karena ketutup. Jadi dunia saisinya ini adalah nurullah. Kalau kita melihat nure, ya nggak akan bisa tahu wujudnya Allah. Matahari, deloken sengengene, lihatlah cahayanya, kuat mboten mripat. Silau Pak, nggak akan pernah bisa melihat rupanya ya opo sih matahari itu, nggak bisa wujudnya, karena kita disilaukan oleh sinarnya matahari. Sama. Terus bagaimana caranya kita tahu wujudnya Allah? Artinya kita masuk di dalam musyahadah. Lo ini loh Pak, nurullah iki lo dikai kesempatan nafsu supaya mripate ati iku ndelok iman nang iki namanya al-aghyar. Nek cara kitab hikam namanya al-aghyar. Cara Al-Qur'an nurullah. Dunia saisi. Hanguskan nurullah iki. Makanya nanti ada dzikir nafi isbat. Nanti tetap tak bimbing. Ya apa caranya? Dzikir nafi isbat, takhali ketajali. Bagaimana caranya menghilangkan, membumi, hanguskan duniawiyah nurullah itu di dalam jagatnya rohaniyah hati. Ya nggak mau senjata sing kalau omong mau lho Pak ya, hancur sepertelon tuh dunia. Tapi jenengan ojo dibuka lo ya,
nek wis Al-Qur'anul Qadim tahu senjata iki ojo. Pesanku mek situ tok ae. Khawatir nanti kalau didengar oleh didengkek jin terus dituduhno orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada namanya senjata pemusnah massal. Itu tidak terlepas dari biologis, Pak. Dari biologis. Makanya dilarang, undang-undang PBB dilarang perang memakai bahan atau senjata pemusnah massal, dilarang. Pun. Piye carane? Rokok iki sok ketok. Ya iki kudu dilangno, Pak. Duniawiyah dalam hati jenengan harus di bumi hanguskan. Baru nyoto. Lah, ilmu dinul haq niku duduhno. Yuk, bebek, bojone paman. Ning jero kopiah iki ana rokok. Di dalam nurullah itu ada wujudnya Allah. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari urat nadi di dalam dan di luar dirimu. Iku ilmu bil huda wa dinil haq itu dijelaskan di situ. Jenengan sendiri nanti yang membuang nurullah ini, menafikan ini. Yaitu yang kalau sebut tindakan kholwat nantinya. Dan itu tidak keluar dari dzikir sirul asrar, fungsinya harus. Loh, kalau sudah itu hilang semuanya yang namanya nurullah, itu Anda disebut wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali kepada Allah, kembali ke asal. Sebab asal kita tidak ada, adanya kita diadakan oleh yang ada. Bila mana Anda ingin tahu yang ada, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah merasa tidak ada, kembali ke asal, nyatalah yang ada. Jadi iki diilangi, akhirnya nyata rokok. Cetok yuk, cetok ya. Iki logika supaya gampang dipaham. Ngoten lho maksud kula. Biyen niku Mas Hayah iku Pak Bu nggih, mboten dijelasno. Tolong bersenono omah-omah iku ngarepe pondok iku bersenono. Takwil. Padahal maksudnya berseni nurullah selain Allah itu. Di sini diberseni pondok-pondok, di jero pondok kapan-kapan aku sidak. Nek ketok kotor tak obong pondoke. Delok, berseni. Iku sebagai pembelajaran. Sebab an-nadhafatu minal iman. Nah, di situ loh. Jadi Bu, alhamdulillah sebelum kita kundur secara syariat sedo mati, kita sudah dikersakno Allah, ditakdirno Allah mengenal senjata kalimah sodo atau hakikatnya syahadat untuk mengislamkan ruh sekaligus untuk memerangi hawa nafsu. Nggih, Ibu, atas pertanyaan jenengan mau apa tindakan yang harus jenengan lakukan sekarang? Tolong lenggau terus hati sampean dengan membawa adzikru bisiril asrar. Terus manakala ada bisikan lagi, bagaimana sikap saya? Aku yakin Bu, tatkala jenengan sudah memfungsikan dzikir sirul asrar, warid yang muncul ikut dari Allah. Ikuti apa petunjuk dari Allah itu, ikuti. Jadi sikap sampean ngambil keputusan nanti adalah ikuti apa warid dari Allah untuk melakukan apa. Yang jelas tidak keluar dari fungsi sirul asr itu harus sampai bawa. Urusan nanti jenengan dikerentek nih untuk melakukan apapun itu, jenengan mengalir aja. Dan itulah sesuatu yang tidak membebankan jenengan sehingga jenengan tidak bingung. Masalahnya itu Pak, bisikan memang ada dua. Ada bisikan itu namanya warid dari setan nafsu, ada dari Allah. Cirinya bisikan dari Allah warid itu manakala jenengan memfungsikan dzikir sirul asrar, maka jelaslah itu
bisikan atau warid minallah. Manakala jenengan tidak ada fungsi sirul asrar, maka bisikan yang ada itu dari nafsu atau setan. Contoh kalau wau bentuk takdir yang akan terjadi, berhubung kita belum mengenal sirul asrar, iman kita mesti terhadap selain Allah. Nafsu akan membelokkan di situ. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan membengkokkan kita dari Allah menuju ke selain Allah.